Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Perkenalkan, nama saya adalah Bu Erna Listianingsih SPDI. Pada kesempatan kali ini, dalam acara kegiatan MPLS SMK Negeri 1 Ngantiwarna tahun 2020, bersama Bu Erna, kita akan belajar tentang penguatan karakter religiusitas. Yuk kita simak. Baik anak-anakku semuanya, pada kegiatan MPLS kali ini, Bu Erna akan menyampaikan tentang penanaman karakter religiusitas. Tema saya adalah tentang hubungan antara manusia dengan Allah, yang biasa disebut dengan hablum minallah. Hablum minallah adalah hubungan antara manusia dengan Allah, yang biasa diwujudkan dalam bentuk ibadah-ibadah khusus. Apa saja ibadah-ibadah khusus itu? Anak-anak, sudahkah kalian menerapkan seluruh ritual keagamaan dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja kira-kira fungsinya untuk diri kita di kehidupan di dunia maupun sampai nanti di akhirat? Anak-anak, menjaga hubungan kita kepada Allah artinya kita harus menunaikan hak-hak Allah. Apa saja hak-hak Allah itu? Hak-hak Allah diantaranya adalah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan menjalankan semua syariat yang telah diperintahkan Allah untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimanakah perwujudan seorang mukmin itu yang menjaga hubungannya kepada Allah? Dalam kehidupan sehari-hari, seorang mukmin itu akan selalu taat akan syariat atau perintah-perintah yang telah Allah berikan pada kita. Kemudian, seorang mukmin akan menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga zakatnya, menjaga zikirnya, dan selalu bergantung penuh atas segala permasalahan hidupnya hanya kepada Allah. Dia hanya bergantung pada pertolongan Allah saja, tidak pada yang lainnya. Surat An-Nisa ayat 36 itu menerangkan bahwa seorang muslim yang kafah itu harus menjaga dua hubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan antara manusia dengan sesama. Hubungan hablum minallah biasa kita sebut dengan hubungan vertikal, dan hubungan hablum minanas biasa kita sebut hubungan horizontal. Seorang muslim yang kafah itu akan menjaga dua hubungan itu secara seimbang. Jadi, seorang muslim yang kafah tidak hanya mementingkan ibadah mahdhahnya saja. Ibadah mahdhah itu seperti sholat, berpuasa, mengaji, berzikir, dan lain-lain. Jadi, seorang muslim yang kafah selain menjaga ibadah mahdhahnya, seorang muslim yang kafah itu juga akan menjaga hubungannya dengan sesama manusia atau hubungan horizontal. Bahkan anak-anak, kalau kita cermati 5 rukun Islam kita itu sudah mencerminkan bagaimana sejatinya seorang muslim yang kafah itu menjaga hubungan antara Allah dengan hubungan antara sesama manusia. Rukun Islam yang pertama merupakan syahadat. Jadi anak-anak, persaksian seorang hamba kepada Tuhannya, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah, itu tidak akan mungkin terjalin, terjaga terus-menerus
tanpa perwujudan melakukan ibadah sholat. Rukun Islam yang kedua adalah sholat, sehingga seorang muslim yang kafah dia akan menerapkannya, perwujudan persaksiannya itu dalam wujud ibadah sholat 5 waktu. Manusia pada dasarnya sejak Allah menciptakan memiliki sifat kikir dan sering berkeluh kesah. Bukankah apabila kita menghadapi suatu masalah yang tidak mengenakan, kita sering berkeluh kesah? Dan bukankah apabila kita memiliki banyak harta, kita cenderung untuk kikir? Nah, bagaimanakah kita sebagai orang yang mukmin, kita bisa mengelola dua sifat kikir dan berkeluh kesah itu dengan baik? Gambaran seorang mukmin yang kafah, dia menyerahkan diri sepenuh hidupnya hanya kepada Allah, Zat yang Maha Gaib dan Maha Agung. Apapun yang dia hadapi, permasalahan yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, semuanya dia serahkan, dia bergantung diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mukmin itu akan selalu berdoa, berzikir, dan berpuasa sebagai sebuah perwujudan bahwa dia hanya bergantung pada satu-satunya tempat bergantung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolongnya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, anak-anak, bagaimana tipsnya agar kita selalu bisa menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah menjaga ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bisa berusaha untuk bertakwa di dalam segala suasana, baik suasana sepi sendiri maupun di tengah keramaian. Dan inilah takwa yang sebenar-benar takwa. Tips yang kedua adalah segera dalam beramal soleh. Kita tidak boleh menunda-nunda kebaikan yang kita lakukan. Apabila kita mampu lakukan saat ini, lakukan saat ini juga. Karena belum tentu kita masih bisa hidup di hari esok. Jadi kita harus bersegera dalam melakukan amal soleh. Tips yang ketiga, anak-anak, kita harus menjaga akhlak baik kita. Akhlak baik disebut juga dengan akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Akhlak baik ini terdiri dari akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memenuhi hak-hak Allah. Akhlak yang kedua adalah akhlak kita kepada sesama manusia. Kita bisa menjaga sikap sopan santun hubungan kita kepada sesama manusia. Dan yang ketiga adalah akhlak kita kepada lingkungan. Kita bisa menjaga kelestarian alam sekitar kita, seperti contohnya adalah menjaga kebersihan. Demikian anak-anak materi dari Bu Erna. Semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya, terutama bagi diri saya sendiri. Selamat bergabung di SMK Negeri 1 Gantiwarno. Jangan lupa sholat ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.